Salam cerdas. Ibu, bapak, saudara-saudara yang saya hormati, sesi komentar berita kali ini saya akan membacakan dua berita dari media terkait dengan pemberitaan soal Bursa Efek Indonesia, yang lebih khusus lagi mengutip dari perkataan Direktur Bursa Efek Indonesia. Jadi Bursa Efek Indonesia itu BE itu adalah PT ya, tapi termasuk PT yang diawasi secara publik oleh OJK dan berbagai. Jadi aturannya lebih ketat lah, ada aturannya. Nah, yang mengelola Bursa Efek Indonesia. Nah, saya bacakan berita dari Bloomberg Technos tadi siang ya, 30 Desember jam 12.41. Judul beritanya, pelaksanaan IPO 2024 terendah dalam 5 tahun terakhir. Itu ya, dari redaksi. Nah, Bloomberg Technos Jakarta melaporkan sepanjang tahun 2024 perusahaan yang mencatatkan saham perdana atau IPO ya, itu berjumlah 41. Nah, ini terendah dalam 5 tahun terakhir. Nah, jadi menarik ini. Tiap tahun kan ada perusahaan yang masuk ke pasar modal, ke bursa saham, menerbitkan saham kepada publik setelah memenuhi syarat-syarat dari Bursa Efek Indonesia ya. Nah, itu menambah jumlah emiten, istilahnya emiten saham. Nah, untuk tahun ini tambahannya hanya 41. Nah, sebagai tambahan informasi, setiap tahun juga ada beberapa emiten yang sering juga ada beberapa emiten yang ditutup ya, atau mengundurkan diri bisa, menutup ininya, bisa juga diberi sanksi oleh Bursa Efek Indonesia. Tapi intinya yang tahun 2024 ini bertambah yang baru 41 dan itu terendah. Nah, di paragraf pertama itu Bloomberg langsung menambahkan juga informasi indeks harga saham gabungan juga drop 3,25%. Karena tadi ada kata-kata sepanjang tahun, berarti ini ukurannya adalah dari 31 Desember tahun lalu ya, atau 30 Desember tahun lalu ke sini nilai IHSG-nya drop 3,25%. Nah, paragraf selanjutnya melanjutkan, berdasarkan data Bursa Efek Indonesia atau BEI, sepanjang tahun ini terdapat 41 perusahaan yang melakukan pencatatan saham baru. Nah, drop atau turun dari tahun 2003 yang sekitar 79 perusahaan. Nah, sepanjang periode 2019-2024, pasar saham domestik telah kehadiran 943 perusahaan berstatus emiten. Nah, saya kira ini perlu dipastikan ini 943 ini sebenarnya seluruh emiten ya, bukan yang baru saja. Nah, yang baru ada informasinya ini. Nah, berikut rinciannya. Tahun 2019 55 IPO, 2020 51 perusahaan, 2021 54 perusahaan, 2022 59, 2023 tadi 79 dan kini lebih rendah 41. Jadi ini menambah jumlah emiten, berarti saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Nah, semua bisa diperjualbelikan, tapi biasanya ada beberapa saham mungkin sekitar 30% tidak aktif ya. Tidak aktif artinya tidak banyak orang jual beli pada musim-musim reguler ya. Reguler itu maksudnya tiap hari kah, tiap minggu kan, bahkan tiap jam. Nah, jadi 943 ini berarti adalah bersihnya ya yang ada sekarang. Nah, dilanjutkan lagi total 41 perusahaan yang jauh di bawah target yang dicanangkan. Karena Bursa Efek Indonesia sebagai PT sekaligus juga sebagai otoritas Bursa Efek itu memiliki bisnis plan ya, yang bahkan di sebagian pokok-pokoknya dinyatakan ke publik. Nah, sebetulnya target 2024 ini 62 emiten baru, dapatnya hanya 41. Nah, Direktur Utama BEE Iman Rahman mengakui penurunan jumlah emiten baru, namun menegaskan bahwa masih tercatat 21 perusahaan yang dalam proses IPO dan belum tercatat di tahun ini. Berarti kan kemungkinan akan bisa IPO tahun depan ya. Ini hanya dari sisi pencatatan saham baru ini. Ya, tanda petik ini adalah penjelasan, ya sedikit ngeles, ini memang nggak tercapai, tapi ada yang hampir sudah. Kalau ditambahkan kan 21 sama 41 kan 62, pas kan? Tapi kita tidak tahu, ini hanya Bloomberg juga hanya mengutip Pak Iman ya, kita juga tidak tahu prosesnya sudah sampai mana yang 21 itu. Nah,
Dan Pak Iman menambahkan 21 calon emiten pasar Indonesia itu akan meraih raup dana segar 14,3 triliun. Ini ya sebuah upaya penjelasan yang memberi optimisme kepada pasar kan. Yang masih tertunda 21 ini nilainya lumayan 14,3 triliun. Nah, kita lihat saja nanti tahun depan bagaimana. Meski tahun ini jumlah IPO tidak penuhi target, BEE meningkatkan target emiten. Jadi nggak tercapai dari 6241, si BEE justru masih nambah target tahun depan 66. Mungkin tadi salah satu dasarnya dari BEE kan sudah ada 21 yang on progress ya. Nah, total investor di pasar modal juga diharapkan meningkat 2 juta dari posisi 27 Desember yang tercatat 14,8 juta. Investor ini ya yang beli, yang jual beli ya. Jadi terutama yang beli kayaknya saya masih harus melihat lebih jauh. Nah, itu mau perorangan, perusahaan atau apapun. Nah, indeks acuan utama pasar Indonesia juga mencatatkan penurunan 3,25% hingga 27 Desember ketika berita diturunkan, karena memang Sabtu Minggu kan biasanya tidak ada perdagangan di BEE, itu levelnya 7.036,57 ya, IHSG ya, indeks harga saham gabungan. Nah, padahal pada 29 Desember 2023 yang lalu, setahun lalu itu 7.272,8, jadi turun ya IHSG. Nah, dijelaskan sih lagi dalam paragraf berikutnya mengutip Pak Iman tadi. Penurunan dalam setahun berpeluang melebar pasalnya. Oh ya maaf, ini dari jurnalis Bloomberg bukan dari Pak Iman. Penurunan dalam setahun berpeluang melebar pasalnya pada pembukaan hari ini. Ketika ini tadi nurunin berita, itu IHSG sudah turun lagi menjadi 7.005. Nah, kita tidak tahu, masih ada waktu 2 hari ya untuk penutupan sampai besok. Sejatinya tren kenaikan IHSG itu sempat terjadi. Ini berita dari jurnalis Bloomberg ya, bukan dari Pak Imannya. Itu sempat pada posisi 7.905 ya, all time high. Jadi bahkan ini posisi tertinggi sepanjang sejarah Bursa Efek Indonesia, 19 September 2024, 7.905 loh. Saya ingat betul pada waktu beberapa sudah ada optimisme, wah ini kita bisa pertama kali menyentuh 8.000 ya. Nah, tapi namun kuartal keempat, berarti dari 1 Oktober itu IHSG cenderung menurun sampai tadi. Nah, namun pencapaian positif terjadi dari sisi kapitalisasi pasar ya. Jadi ini kapitalisasi pasar itu adalah ya jumlah saham dikali harganya ya, yang ada di Bursa Efek Indonesia, disebut market cap atau kapitalisasi pasar, nilainya 12.264 triliun. Jadi tumbuh. Jadi meskipun IHSG-nya turun tapi market cap-nya itu naik ya, dari informasi yang diberikan oleh Bursa Efek ini, tapi sebagiannya tadi memang mengutip dari BEE ya, Bursa Efek. Nah, sebetulnya ini juga sempat tinggi banget pada 19 September 2024 ya, karena pada saat IHSG pada harga tinggi, rata-rata harga saham tinggi itu umumnya market cap-nya jauh lebih tinggi. Nah, sempat mencapai 13.475 triliun, sekarang tinggal 12.264. Naik 5% dibandingkan akhir 2023. Nah, ada juga informasi lain tentang peningkatan Indonesia Composite Box Index mengekor market cap pasar saham. Jadi ini soal ini saja. Nah, dilansir dari data Otoritas Jasa Keuangan. Ini saya kira bagus kita baca Bloomberg ini ya. Jadi ada info dari Dirut BEE, ada info oleh jurnalis yang mengolah dari data BEE lainnya selain yang dikatakan oleh Dirut BEE, dan juga ada kutipan dari data OJK. Nah, untuk pembanding dengan sisi berita yang sedikit berbeda, itu dari Detik Finance. Juga hari ini ya, hampir sama jamnya, siang tadi. Judulnya penghimpunan dana di BEE, Bursa Efek Indonesia ya, tembus 251 triliun hingga akhir Desember. Kita bacakan ya. Otoritas Jasa Keuangan mencatat penghimpunan dana di pasar modal Indonesia melalui Bursa Efek Indonesia mencapai 251,04 triliun dari 187 emisi per tanggal 27 Desember 2024. Nah, jadi ini sekedar catatan. Ya tadi yang disebut berapa tadi? 41 itu emiten baru. Yang emiten lama kan bisa menambah. Jadi ini
ada emisi, ada 187 dari yang menerbitkan itu, totalnya diperoleh dana 251 triliun sepanjang tahun 2024. Jadi kan bursa efek itu adalah salah satu cara korporasi atau lembaga, tapi umumnya korporasi ya dalam hal ini. Kalau lembaga ya tidak bisa ya korporasi. Maksud saya bisa BUMN, bisa juga swasta. Itu melakukan IPO kalau belum masuk, kalau dia sudah ada di sana, dia bisa menambahi emitennya ya, menambahi penerbitan sahamnya untuk memperoleh dana bagi korporasinya. Nah, itu nilainya mencapai 251 triliun sepanjang tahun 2024. Tetapi kalau dibandingkan dengan 2023 ini turun. 2023 255,39 triliun. Ada sedikit penurunan. Tapi penting ya, baik itu IHSG, baik itu market cap, baik itu penghimpunan dana, secara normal dia naik sebenarnya. Jadi turun ini perlu juga menjadi analisis kalau yang pengen menganalisis. Nah, kaitannya tidak selalu hanya berdasar soal perdagangan saham, tapi bisa jadi perekonomian. Nanti saya kasih komentar lagi tambahan. Nah, OJK juga mencatat lebih lanjut, Detik Finance mengatakan sejumlah penghimpunan dana dari securities crowdfunding itu juga mendapat, tapi kecil itu, bukan kecil ya, 1,35 triliun saja dari 708 jumlah penerbitan. Nah, Deputy Commissioner pengawas pengelola investasi pasar modal, jadi OJK itu memiliki Dewan Komisioner, ada Deputy Commissioner yang khusus mengawasi pengelola investasi pasar modal, itu mengatakan, dikutip oleh Detik Finance, jumlah perusahaan tercatat DBE juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, di mana tahun 2024 tercatat sebanyak 943 emiten saham terbuka. Nah, tadi kan saya berita sebelumnya tadi, jadi 943 ini bukan emiten baru. Jadi emiten baru itu tiap tahun yang menerbitkan saham ya, korporasi itu bisa bertambah, tapi beberapa emiten atau perusahaan itu juga bisa keluar dari bursa, baik keluar karena menutup, mengundurkan diri, bisa juga kena sanksi. Ini 943 ini yang eksis sampai akhir 2024, termasuk yang lama dan yang baru. Nah, semacam itu. Nah, lebih lanjut, Aditya tadi, Deputy Commissioner OJK, dikutip oleh Detik Finance, hingga 27 Desember 2024, penambahan 35 emiten baru dengan rincian, 34 emiten saham dan 1 emiten efek EBUS. Nah, ini kita nggak tahu nih, tadi yang satu beritanya 41, yang ini 35, nanti silakan dicek ya. Yang penting nih ada berita begitu. Nah, kalimat-kalimat selanjutnya adalah menekankan tadi sudah ada 35 emiten, 251 triliun. Nah, saya kasih komentar sedikit. Bagaimanapun dari dua berita ini, dan saya tadi sudah sempat membaca beberapa berita lain yang berkaitan, itu udah jelas bahwa kinerja pasar saham bursa efek ya Indonesia selama setahun 2024 itu tidak kinclong, tidak terjadi pemburukan yang drastis, tetapi tidak mengalami peningkatan sebagaimana biasanya dari berbagai aspek tadi. Sempat meningkat di pertengahan tahun atau bahkan sampai September lah ya, triwulan 4 merosot. Jadi 3 bulan terakhir ini terjadi penurunan yang signifikan pada IHSG, pada macam-macam semua. Tadi market cap juga menurun. Nah, tadi mungkin yang 21 yang mau IPO tadi juga tertunda terkait dengan kondisi 3 bulan terakhir. Menurut saya, kalau dihubungkan dengan berbagai analisis yang kita sering sampaikan di kanal ini, ya sebenarnya ini indikasi juga ekonomi terutama 3 bulan terakhir ini mulai menampakkan sisi-sisi kekurang sehatannya perekonomian Indonesia. Mudah-mudahan di tahun depan bisa membaik, tapi otoritas kita harus mengingatkan, otoritas ekonomi, pemerintah, DPR, Bank Indonesia, OJK. Nah, OJK juga ini Bursa Efek Indonesia ini, otoritas Bursa Efek, bahwa nampaknya harus lebih berhati-hati nih 2025, harus ada mitigasi risiko. Sayangnya saya kembali mengingatkan kita semua, para otoritas, pejabat-pejabatnya ini sering memberikan pernyataan-pernyataan yang ya semua otoritas harus begitu ya, memberikan persuasi optimis. Tapi kalau berlebihan membuat para pelaku ekonomi termasuk masyarakat itu bisa tidak mendapatkan sinyal-sinyal bahwa risiko
sedang meningkat bagi perekonomian Indonesia.